Pertama, UIN Sunan Kalijaga Anissa Amalia. Ada? Sudah masuk? Belum? Yang kedua, Universitas Brawijaya. Ada? Universitas Brawijaya. Monggo ini ya. Hadir. Hadir. Ada? Hadir. Terus Universitas Syarif Hidayatullah. Hadir, Kak. Hadir. Hadir nggak? Nggak Hadir. bisa ini ya? Hadir, Kak. Kanan bawah. Mana tuh? Hadir. Masih. Oh, oke. Ada. Terus lanjut lagi. Tadi UIN Syarif Hidayatullah ada? Ada, Kak. Hadir. Hadir. Oke. Terus yang UIN Sunan Kalijaga Natasha Rahmasari ada? Hadir. Hadir. Oke. Institut Pertanian Bogor hadir? Dion Naldiza. Giovanno Alfi. Institut Pertanian Bogor ada? Oke, kita lanjut. Universitas Mula Warman, Herlis Teresa Asa, ada? Universitas Mula Warman. Oke, belum. Lanjut ya. Universitas Negeri Semarang, ada? Universitas Mula Warman. Oke, lanjut lagi ya. Universitas Negeri Semarang. Ada? Belum ya. Lanjut lagi. Universitas 11 Maret. Hadir, Kak. Oke, Universitas Riau. Hadir, Kak. Universitas Airlangga. Belum ada ya, Universitas Airlangga. Kita tunggu selama 15 menit lagi untuk teman-teman yang belum masuk. Jika masih ada yang belum datang, kita anggap seluruh peserta yang tidak mengikuti TM akan setuju dengan semua kesepakatan pada hari ini. Terima kasih. IPB, ada perwakilan dari IPB? Ada, Kak. Oh, IPB udah ada ya. Terus Universitas Mula Warman? Ada? Oke, Universitas Mula Warman sama UNES? Hadir. Airlangga? Universitas Airlangga? Setidaknya ada satu peserta ya yang mengikuti TM pada hari ini.
Ini tip yang kurang tinggal Universitas Mula Warman sama Erlangga. Sebentar ya, kita tunggu sampai 8.30. Pagi hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam rangka technical meeting Lomba Debat Ilmiah Pekan Budaya 2021. Pada pagi hari ini agendanya adalah akan dibacakan oleh panitia terkait peraturan-peraturan dalam debat ilmiah, kemudian penentuan tim lawan atau versus, selanjutnya penentuan mosi dari setiap lomba debat per tim, kemudian udah sampai di situ. Untuk penentuan pro dan kontra akan disampaikan 30 menit sebelum lomba dimulai. Nah, mohon maaf juga karena terkait kendala dari fakultas, waktu yang awalnya dimulai pada tanggal 27, 28, 29, diundur menjadi tanggal 29, yaitu hari Senin besok, sampai tanggal 1 Desember pada hari Rabu. Pelaksanaannya akan dimulai pada pukul 7.30, kita open Zoom. Ntar tim yang akan berlomba segera masuk link Zoom yang akan disebarkan besok. Selanjutnya, langsung saja kita akan membacakan peraturan-peraturan dalam Lomba Debat Ilmiah Pekan Budaya 2021. Kepada panitia, kami persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan membacakan peraturan debat yang akan kita laksanakan pada tanggal 29, 30, dan juga tanggal 1. Mohon maaf sebelumnya karena ada pengunduran lomba yang kami laksanakan karena ada beberapa masalah dari fakultas. Kepada teman-teman, kita akan membaca dari debat ilmiah kategori mahasiswa ketentuan peserta. Ketentuan peserta Jul. Kayaknya kamu yang ngurus deh, Jul. Bisa dimiring. Pencet tadi. Nggak bisa kita yang share juga. Bukan dulu. Ini kembali nggak bisa kok.
Ketentuan peserta. A. Peserta adalah mahasiswa yang terdaftar dan berstatus aktif di perguruan tinggi setara 1 S1 dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa, KTM, dan surat rekomendasi atau surat tugas dari instansi terkait. Dari poin 1, terus poin B. Perlombaan bersifat kelompok atau tim yang terdiri dari 3 orang. Poin C, peserta diharuskan mengikuti media sosial berikut, Instagram Dema Fadip UIN YK dan Pekan Budaya Fadip UIN YK, YouTube Dema Faib UIN SK. Peserta wajib mengisi form pendaftaran online melalui link tersebut. Poin E, peserta telah melengkapi persyaratan dan membayar biaya pendaftaran gelombang 1 sebesar 50.000 dan gelombang 2 sebesar 60.000 melalui metode pembayaran yang tersedia. Poin F, setiap instansi maksimal mengirim 2 tim. Poin G, kuota peserta maksimal 12 tim. Poin H, peserta wajib mengikuti technical meeting. Poin I, peraturan yang belum diatur akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Baiklah, dari ketentuan peserta tersebut adalah bersifat mutlak, jadi tidak ada yang dapat kita ubah dari ketentuan peserta. Sekarang kita akan membacakan tentang ketentuan perlombaan. Mungkin setiap poinnya boleh langsung menyuarakan setuju atau tidak setujunya ya teman-teman, karena untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini. Ketentuan perlombaan. A. Debat diselenggarakan dengan mempertemukan 2 regu yang berada pada posisi yang berlawanan, pro dan kontra. Ini memang di sistem debat ada dari tim pro dan juga tim kontra. B. Setiap sesi lomba dilakukan dalam 3 babak, yaitu yang pertama babak 1. Babak 1 itu waktu 2 kali 5 menit. Pembicara pertama tiap regu secara bergantian, tim pro dan juga tim kontra. Jadi pada estimasi waktunya adalah 10 menit, 5 menit untuk tim pro, 5 menit untuk tim kontra. Bergantian menyampaikan argumentasi pembuka, pemahaman topik, permasalahan, analisis, dan solusi secara umum yang menunjukkan posisi masing-masing regu pro kontra terhadap mosi debat. Debat dimulai dengan penyampaian argumentasi oleh regu pro. Waktu yang diberikan untuk setiap regu adalah maksimal 5 menit. Pada poin I ini tetap pada ketentuan perlombaan, apakah ada teman-teman yang keberatan? Tidak ada. Baiklah, kita lanjutkan pada babak 2. Babak 2 adalah 4 kali 5 menit. Babak kedua berlangsung dalam 4 sesi. Sesi yang pertama, pembicara kedua regu pro memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh regu kontra. Sesi 2, pembicaraan kedua regu kontra memberikan bidasan atas argumentasi pembuka yang disampaikan oleh regu pro. Sesi 3, pembicara ketiga regu pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh regu kontra. Sesi 4, pembicara ketiga regu pro memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh regu pro. Waktu yang diberikan untuk setiap sesi adalah maksimal 5 menit. Jadi pada sesi kedua juga setiap pembicara dari pro dan kontra, pada pembicara kedua dan pembicara ketiga diberikan waktu 5 menit. Jadi estimasi waktu dari babak 1 dan 2 itu ada 30 menit. Dan babak ketiga, yang babak ketiga adalah 2 kali 2 menit, yaitu replay speaker yang diwakilkan oleh pembicara 1 atau 2. Setiap regu menyampaikan argumentasi untuk mempertegas atau mempertajam solusi dan rekomendasi sesuai dengan posisi masing-masing regu. Waktu yang diberikan untuk setiap regu adalah maksimal 2 menit. Dalam peraturan babak ketiga atau replay speaker, apakah ada masukan? Babak kedua ada masukan dari teman-teman? Ada interupsi? Baik. Ya, monggo. Saya ingin bertanya. Okay. Jadi untuk yang di babak kedua, babak ketiga itu cuma 1 orang aja kan yang speed, yang pembicara 3. Jadi kalau misalnya kita under time, bisa ditambahkan nggak dari pembicara lainnya? Saya ulangi pertanyaannya ya. Mungkin maksudnya yang di babak kedua, setiap pembicara kedua dan ketiga mereka memiliki estimasi waktu setiap pembicara ini 5 menit.
Jadi ketika 5 menit ini sudah dipergunakan dan waktu habis, itu akan langsung dari admin kami akan mematikan meng-unmute speaker dari pembicara tersebut. Jikalau emang debat kan saling melengkapi ya, misalkan dari pembicara keduanya kurang, mungkin pembicara ketiga boleh menambahkan, tetapi pembicara ketiga itu lebih fokus kepada memberikan bidasan dari tim pro ataupun tim kontra. Ada pertanyaan lagi di sini? Jadi setiap tim harus memiliki kerjasama tim yang baik satu sama lain. Pokoknya setiap pembicara kami berikan waktu 5 menit. Mau dari pembicara 2 dan juga 3. Ada pertanyaan? Apakah sudah terjawab pertanyaan tersebut atau bagaimana? Bagaimana Kakak? Herlis ya? Iya, saya bisa tanya sekali lagi. Berarti tadi misalnya di sesi kedua, nah, mau menambahkan pembicara lainnya, pembicara ketiganya. Misalnya pembicara keduanya itu cuma berbicara 3 menit. Nah, masih ada sisa 2 menit. Itu berarti yang pembicara ketiganya nggak bisa menambahkan ya? Gitu ya? Mohon maaf jika seperti itu, setiap pembicara memiliki waktu 5 menit dan artinya pembicara itu harus menggunakan estimasi waktunya sebaik mungkin. Karena estimasi waktu juga menjadi penilaian dari manner dan juga yang lain-lainnya. Jadi mohon maaf sekali untuk pembicara selanjutnya tidak akan mendapat pertambahan waktu walaupun pembicara sebelumnya itu hanya berbicara 3 menit atau hanya berbicara 2 menit. Soalnya artinya setiap orang memiliki waktunya untuk menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk memberikan argumentasinya. Apakah sudah terjawab? Oke. Atau ada sanggahan di sini untuk teman-teman yang lain? Keberatan dengan peraturan seperti itu? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan kembali. Permisi Kak, izin bertanya. Jadi biasanya itu kan kalau misalnya sistem debat ASEAN Parliamentary itu untuk durasi pidatonya itu 7 menit 20 detik. Ini kira-kira nggak bisa jadi 7 menit ya untuk waktu pidatonya, karena biasanya dari lomba-lomba yang biasa saya ikuti untuk sistem ASEAN itu memang 7 menit durasinya. Apa memang tetap harus 5 menit? Atau kira-kira bisa nggak ya untuk jadi 7 menit, karena biasanya pun banyak juga pembicara yang kalau berbicara selama 7 menit itu juga masih kurang gitu. Jadi kalau misalnya 5 menit sih, kalau dari tim kami rasanya kayak kenapa ya kok 5 menit gitu, karena biasanya kan bisa sampai 7 menit untuk sistem debat ASEAN. Terima kasih. Oke, kita tampung untuk saran dari Mbaknya. Ada lagi yang keberatan dengan estimasi waktu? Mungkin. Tetapi jikalau dari saya sendiri, saya udah kemarin udah menyiapkan ngomongin tentang waktu tersebut. Jikalau 7 menit mau ini pembicara pertama waktunya tidak sampai 5 menit. Akan kami kurangi karena biasanya ASEAN Parliamentary seperti itu. Waktu pembicara satu itu paling banyak. Jika 7 menit artinya pembicara satunya hanya mendapatkan 5 menit. Jika misalkan 5 menit pembicara satunya hanya mendapatkan 3 menit. Sedangkan kemarin kami menyesuaikan untuk 5 menit. Bagaimana kesepakatan teman-teman? Soalnya pembicara satu, jikalau mengikuti seperti itu tidak apa-apa. Saya pernah ikut, tapi pembicara satunya kita kurangin gitu waktunya. Bagaimana? Izin. Oh ya. Oke, monggo. Aku dulu apa gimana Mbaknya? Silahkan Mas. Oh iya. Mungkin tadi maksudnya Mbaknya yang dari Unmul itu dia kepingin mengaplikasikan sistem AP. Jadi kalau misalnya nggak perlu semestinya untuk dikurangi pembicara pertamanya menjadi 5 menit. Cuma kan di sini kan yang di babak kedua itu kan ada pembicara kedua sama pembicara ketiganya itu kan bicaranya sampai 2 kali kan. Jadi 5 kali 4 kan.
Jadi cukup sekali aja tapi cuma 7 menit. Jadi nggak memotong nggak perlu sampai 2 sesi gitu maksudnya mungkin. Jadi pembicara 1 7 menit 20 detik, pembicara kedua 7 menit 20 detik, pembicara ketiga 7 menit 20 detik. Nggak perlu menggunakan reply speaker kayaknya juga nggak masalah sih sebenarnya. Kalau misalnya itu memang membebankan panitia atau durasinya terlalu lama. Kayak gitu sih. Oke, kami Soalnya sih sistemnya ini agak membingungkan sebenarnya Mbak ya. Ya Kak, permisi izin masuk juga. Jadi kalau dari mungkin sama sih pemikiran saya dengan Masnya yang tadi itu. Jadi maksudnya mungkin akan lebih efisien kalau misalnya kita sistemnya itu dari pembicara 1 pro 7 menit, lalu pembicara 1 kontra 7 menit, lalu pembicara 2 pro 7 menit, pembicara 2 kontra 7 menit, pembicara 3 pro 7 menit, pembicara kontra yang ketiga juga 7 menit. Jadi sekali-sekali ngomong aja tapi 7 menit gitu. Karena biasanya kan juga mostly untuk debat yang sistem ASEAN itu seperti itu gitu. Dan juga untuk reply-nya biasanya itu 4 menit 20 detik. Jadi rata-rata sih biasanya setiap lomba itu waktunya 7 menit 20 detik dan 4 menit 20 detik gitu Kak. Supaya lebih lebih efisien dan nggak membingungkan juga gitu, karena kan ini kayak ada 2 kali ngomong, berapa kali ngomong itu jadi kayak agak berbeda sih dari sistem ASEAN pada umumnya. Cuma kalau misalnya saran dari kami boleh diterima, bisa diikutin seperti sistem ASEAN parliamentary pada umumnya gitu. Kira-kira gitu sih Kak, terima kasih. Oke, karena dari teman-teman kebanyakan sepakat untuk menggunakan 7 menit, mungkin Izin Kak, izin masuk. Oke. Kalau menurut saya Kak, ini yang sistem yang telah dibuat oleh panitia mungkin sudah tepat, karena sejatinya yang membuat keputusan itu kan kembali pada panitia. Jadi kami sebagai pesertanya itu harus mengikuti bagaimana sistem yang telah ditetapkan. Nah, kenapa 5 menit? Ya, jadi ini sebuah tantangan bagi si peserta untuk menyampaikan seluruh pendapatnya dengan baik. Di sanalah menjadi hal-hal yang harus dimungkinkan begitu. Jadi menurut saya sudah tepat 5 menit karena kan ada replay speaker lagi kan. Jadi ada pertajam lagi seperti itu, Kak. Mohon maaf Kakak, kami ini sebentar ya, melakukan ini sebentar. Oke, setelah kami bicarakan dan juga dengan melihat estimasi waktu dan kebanyakan dari teman-teman, ini sebenarnya setiap pembicaranya pada babak 2 ini
tidak ngomong dua kali ya. Kalau kita baca lagi itu pada sesi pertamanya itu tim pro, sesi keduanya itu tuh tim kontra, terus sesi ketiganya itu tim pro dari tim pro untuk pembicara ketiga, terus sesi keempatnya itu tim kontra dari, maaf ya ini salah ketik yang sesi 4. Yang sesi 4 itu pembicara ketiga regu kontra memberikan bantahan atas bidasan yang disampaikan oleh regu pro. Jadi setiap pembicara sebenarnya tidak ada 2 sesi, tapi setiap pembicara itu mendapatkan waktu 5 menit. Tetapi karena suara terbanyak itu meminta 7 menit, kami bolehkan untuk setiap pembicara 7 menit 20 detik, akan tetapi untuk pembicara pertama kami masih menetapkan waktu kebanyakan nggak sih? Lebih mudah. Jadi kalau misalkan pembicara pertama kami sepakat tetap waktunya 5 menit dan tidak ada tambahan pembicaraan seperti 20 detik untuk seperti babak kedua. Bagaimana untuk seluruh peserta? Kita ngambil jalan tengahnya di sini. Dan tetap monggo. Kalau dari tim kami mikirnya lebih baik waktunya disamain aja Kak, karena kan setiap pembicara tuh punya burden-nya masing-masing ya Kak. Kalau misalnya satu pembicara timingnya lebih rendah, takutnya malah burden-nya tuh nggak nyampe gitu Kak. Jadi lebih baik kalau mau 5 menit, semuanya 5 menit saja Kak. Mohon maaf, kalau 5 menit, mau nggak mau semuanya mengikuti 5 menit. Tetapi ada beberapa lomba yang saya ikuti di UNES, juga di MPI, KPK gitu. Itu pembicara pertama biasanya emang beda 2 menit. Tapi saya mungkin ada yang kakak-kakak lebih mengerti ya, mungkin tentang bahasa Indonesianya, lomba debat bahasa Indonesia. Itu kebanyakan yang saya ikuti pembicara pertama memiliki estimasi waktu berbeda 2 menit dari yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau 7 menit, itu jalan keluar dari yang saya berikan. Untuk teman-teman soalnya ada estimasi waktu juga. Jadi kalau untuk pembicara kedua, ketiga kita tambahkan 7 menit 20 detik, tetapi pembicara 1 tetap 5 menit. Tapi kalau misalkan mau semuanya itu tetap mau 5 menit, kita ambil yang cara ini ya. Maksudnya tetap tidak diganti. Bagaimana untuk teman-teman? Saya mengikuti suara terbanyak di sini. Mau nanya Kak? Kalau tadi alternatifnya Kakak pembicara pertamanya jadi 5 menit, itu tetap ada reply-nya Kak? Oke. Untuk replay speaker tetap kami adakan untuk replay speakernya. Soalnya replay speaker untuk juri juga sudah ACC untuk memberikan nilai pada replay speaker. Bagaimana, ada pertanyaan di sini atau keberatan? Kalau keberatan kita tetap menggunakan setiap pembicara mendapatkan 5 menit seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau masih keberatan di sini? Jadinya suara terbanyak pada mau. Bentar saya baca chatnya dulu ya. Untuk pembicara, ini kami sudah benar-benar sudah kami bicarakan dengan juri. Ada kakak-kakak dari UGM, mungkin kakak-kakak pernah ketemu sama kakaknya. Itu juga ada juga yang dari Laris,
juga sudah pernah menang event nasional dan alhamdulillah beliau tidak keberatan. Dikarenakan memang ini juri-jurinya tidak keberatan. Jadi sekarang karena saya mungkin kakak-kakak kebanyakan keberatan, jadi kami memberikan jalan keluarnya seperti itu, 7 menit, dan pembicaraan pertama itu 5 menit. Jadi gimana suara terbanyak, apa perlu kami panggilkan satu-satu atau bagaimana di sini? Atau masih ada yang memberikan keberatan? Apa? Dia bisa menjajal. Kamu yang bisa tanyain setujunya 5 menit apa 7 menit gitu aja satu-satu. Jadi ikut suara terbanyak aja dulu. Monggo Ju, kamu yang ingin Ju. Baik, untuk biar lebih jelasnya kita voting, saya panggil satu-satu untuk perwakilan universitasnya ya. Pertama dari Universitas Sunan Kalijaga, Anissa, 7 menit atau 5 menit? Uin Suka Anissa? Tolong pakai voice ya. Halo Kak, ini kan ada 2 ya Anisanya. Mungkin kalau saya, iya, kalau dari kami sih 5 menit. Kami setuju sih dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik. Selanjutnya dari Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Bagaimana? Bebas Kak, berapa aja boleh dari kami. Gimana? Iya, bebas yang ikut ini. Lanjut aja lagi. Maaf tadi dari Brawijaya. Pilih yang mana? Bebas Kak, dari kami. Oke. Selanjutnya Uin Syarif Hidayatullah. 5 menit. Kak. Oke, sesuai panduan yang sudah kami buat ya, 5 menit. Untuk Uin Suka Natasha. Sesuai panduan aja, Kak. Oke. Dari IPB? Sesuai panduan, Kak. Sesuai panduan. Universitas Mula Warman. Ikut 5 menit, Kak, supaya adil semua pembicara. Oke, baik. Selanjutnya dari UNES Semarang. 5, Mas. 5 menit, oke. Selanjutnya WNS 11 Maret. WNS 11 Maret. Oke, kita lewat dulu ya. Universitas Riau. Setuju Kak, 5 menit sesuai panduan aja. Sesuai panduan, oke. Universitas Erlangga. Ikut sesuai panduan, Kak. 5 menit. Oke, baik. Mungkin tadi yang belum terjawab dari Universitas 11 Maret ya, tapi karena semuanya memilih sesuai buku panduan, kesepakatan kita kembali pada peraturan yang tertera di buku panduan. Oke? Ya. Baiklah, kita masuk ke sesi C ya. C, interupsi.
Interupsi hanya diperkenankan pada babak kedua, yaitu babak bidasan. Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyebutkan kata interupsi cukup 1 kali, atau untuk mengklik raise hand. Interupsi baru diperkenankan apabila diterima oleh pembicara yang diinterupsi. Rentang waktu untuk interupsi dari awal menit kedua hingga akhir menit keempat. Jadi 1 menit, setelah 1 menit pembicara kedua berbicara itu boleh diinterupsi, dan sebelum menit keempat boleh diinterupsi. Interupsi hanya diperbolehkan sebanyak 1 kali di setiap sesi. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. Yang boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang boleh menjawab interupsi hanyalah pembicara yang ditunjuk. Jadi ada yang keberatan untuk pada poin C, interupsi? Ada. Izin bertanya, apakah kita bisa menolak interupsi, Kak? Bisa ada penolakan interupsi dengan misalkan bicara dipersilakan duduk dulu, tetapi nilai interupsi dari juri ada nilai tambah, masuk sendiri kepada nilai tambah. Jadi setidaknya setiap pembicara harus menerima 1 interupsi. Ada keberatan di sana? Tidak. Tidak. Mau lanjut atau ada interupsi dari teman-teman? Baiklah, kita lanjut pada poin D ya. Moderator dan pengaturan waktu. Debat dipandu oleh moderator, kemudian untuk mengatur waktu dalam perdebatan dilakukan oleh pengatur waktu. Jadi ketika kita mulai berbicara nanti, ada share screen untuk waktu yang akan dipandu oleh moderator. Sama satu lagi, mungkin kami akan memberikan waktu lebih untuk berbicara adalah 20 detik, lebih dari 20 detik akan ada pengurangan nilai. Terima kasih. Terus yang E, babak penyisihan. Yang tadi, babak ini terdiri dari 2 putaran, urutan tampil dan lawan ditentukan saat technical meeting. Setelah ini kita akan menentukan urutan tampil dan lawan, penentuan mosi dan tim pro atau kontra untuk babak penyisihan. Penentuan mosi dan tim pro atau kontra untuk babak penyisihan ditentukan 30 menit sebelum pertandingan di breakout. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta kalau sudah waktunya masuk, nanti kita bakal bagiin rondonnya untuk semua peserta bersedia, karena di breakout itu akan ditentukan, baru 30 menit sebelumnya akan ditentukan pro dan juga kontranya. Terus babak ini akan dilaksanakan di 1 ruangan Zoom. Jadi tidak ada 2 ruangan Zoom ya. Jadi cuma ada 1 juri. Maksudnya 3 juri dalam 1 ruangan. Babak ini akan meloloskan 8 tim untuk maju ke babak perempat final dengan sistem penilaian poin. Jadi semuanya diakomodasikan dengan sistem poin dengan nilai tertinggi. Hasil babak penyisihan diumumkan pada hari yang sama babak perempat final. Hasil babak penyisihan diumumkan pada hari yang sama babak perempat final. Mosi dan urutan tampil ditentukan setelah babak sebelumnya. Penentuan kelompok pro dan kontra dilakukan 30 menit sebelum lomba dimulai. Babak ini akan menghasilkan 4 tim yang berlaga di babak semifinal dengan sistem. Mohon maaf, ini kelebihan ya, yang babak perempat final. Seharusnya ini perempat finalnya di poin F.
Terus poin F, babak perempat final, mosi dan urutan tampil ditentukan setelah babak sebelumnya. Jadi dari babak penyisihan. Penentuan kelompok pro atau kontra dilakukan 30 menit sebelum lomba dimulai. Babak ini akan menghasilkan 4 tim yang berlaga di babak semifinal dengan sistem gugur. Jadi sistemnya gugur kalau misalkan tim Win Sunan Kalijaga Laris melawan Win Sunan Kalijaga KPK, nilai tertinggi dari Win Sunan Kalijaga Laris, maka yang akan maju ke babak selanjutnya adalah yang dari Laris. Jadi sistemnya gugur. Hasil babak ini akan diumumkan pada hari yang sama. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Babak penyisihan dan babak perempatnya. Monggo. Di tempat final nanti sistemnya gimana ya Kak? Dia pakai power match atau diundi secara random? Maksudnya gimana? Oh, penentuan ininya ya? Penentuan lawannya ya? Iya, di perempat final. Pakai power match nggak? Karena aku udah ngasih kamu Jo. Itu untuk untuk lawannya. Aku kan udah ngasih kamu. Gimana? Mungkin gini Kak, maksudnya Kak, power match itu yang nilai poinnya paling tinggi disandingkan dengan yang paling tinggi, yang paling rendah disandingkan yang paling rendah gitu Kak untuk sistem power match. Enggak gitu biasanya. Power match biasanya itu yang nomor 1 sama nomor 8 biasanya. Iya, itu sama aja kan, yang 1 8 terus 2 7 gitu kan maksudnya. Iya, pakai nilainya. yang gimana itu Kak? Jul. Kita gini Kak, mohon maaf sebelumnya ini belum ditulis di sini. Kita pakainya, aku bingung nih. Karena untuk pemerataan ya, mungkin boleh mau pakai yang power match tadi. Emang aku kepikiran sebelumnya untuk pakai itu. Dari juri juga sudah memberikan kepada panitia boleh pakai dua-duanya. Tapi untuk pemerataan, kami kemarin setuju menggunakan 1 lawan 4, 2 lawan 6, 3 lawan 7, terus 4 lawan 8. Apakah ada keberatan dengan peraturan tersebut? Jadi penentuannya bukan 1 ke 8, tapi 1, 5, 2, 6, 3, 7, terus 4, 8. Ada yang keberatan di sini? Ada yang nanya? Ngikut panitia. Baik ya, kita pakai yang kayak gitu ya untuk perempat finalnya. Terus untuk babak semifinal. Babak semifinal, mosi urutan. Kak, maaf sebelumnya. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, tadi ada beberapa part yang agak putus-putus. Nah, tadi ada tambahan 20 detik nggak, Kak? Apa aku salah dengar? Ya, betul. Ada tambahan 20 detik. Jadi 5 menit 20 detik. Kalau sudah lebih dari 20 detik, bakal ada pengurangan nilai setiap 5 detik pertama. Oke, terima kasih, Kak. Saya lanjut ya. Saya lanjut babak semifinal. Mosi urutan tampil dan penentuan lawan ditentukan setelah pengumuman babak sebelumnya. Jadi antara perempat final dan semifinal pada hari yang sama, penentuannya seperti tadi.
Terus dilanjutkan penentuan mosi dan tim pro dan kontra ditentukan 30 menit sebelum pertandingan di breakout. Babak ini akan menghasilkan 2 tim yang berlaga di final dan 2 tim yang akan memperebutkan juara 3. Hasil babak ini akan diumumkan pada hari yang sama. Untuk semifinal. Ini ada yang kurang pada poinnya, mohon maaf sebelumnya. Dalam sistem semifinal juga menggunakan sistem gugur seperti tadi, dan penentuan lawannya juga seperti tadi. Kalau ada pertanyaan di sini sebelumnya? Untuk mungkin ini teman-teman ada yang miskomunikasi ya. Nanti untuk misalkan bayangan lawannya itu bakal kita bagikan di grup nanti untuk setiap babaknya. Nanti yang lanjutnya lawan-lawannya. Ada yang keberatan di mosi semifinal? Penentuan tim pro dan kontra juga ditentukan 30 menit sebelum pertandingan dan mosi ketika pengumuman. Saya lanjut ya, pada poin H, babak final. Penentuan mosi dan kelompok pro atau kontra ditentukan 30 menit sebelum lomba dimulai. Pada babak ini akan ditentukan juara 1, 2, dan 3 yang urutan tampilnya sesuai hasil babak semifinal sebelumnya. Pemenang akan diumumkan pada malam penutupan Pekan Budaya 2021. Peserta tidak diperkenankan mematikan kamera selama lomba berlangsung kecuali dari izin panitia. Nah, kami harap kepada teman-teman untuk mencari sinyal yang bagus dan juga menghidupkan kamera selama pertandingan dimulai. Indikator waktu menit pertama tanda waktu dimulai berbicara, menit kedua tanda waktu untuk memberi sanggahan pada awal menit kedua, menit ketiga tanda waktu untuk memberi sanggahan berakhir, menit kelima tanda waktu berbicara telah habis, setiap 10 detik. Ini ditambah ya, setiap 20 detik waktu berlebih dari sesi penyampaian, maka peserta akan mendapat pengurangan 1 poin. Ada tambahan waktunya tadi 20 detik, tambahan waktu 5 menit 20 detik, dan setiap tambahan 5 detik setelahnya akan ada pengurangan 1 poin. Terus lanjutan kriteria penilaian, yang pertama adalah A, gagasan dan solusi 40%, terus kebaruan gagasan yang disampaikan, solusi dan rekomendasi yang ditawarkan, substansi 30%, penguasaan materi debat, ketajaman analisis, penguasaan fakta empirik realitas masyarakat, terus C, cara dan bahasa penyampaian 15%, etika berdebat, penguasaan panggung, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketepatan dan kecepatan dalam menggunakan bahasa asing, sistematika, alur pikir dalam membangun argumentasi, kecakapan menyangga argumentasi lawan. Terus yang terakhir adalah yang D, kerjasama tim 10%, intensivitas komunikasi tim, keruntulan alur berpikir tim, dukungan dan kemampuan memperkuat argumentasi teman setim, proporsional penguasaan substansi di antara anggota tim, dan yang poin E, ketepatan waktu 5%. Mosi debatnya nanti impromptu untuk final dan final dan perebutan juara 3 bakal impromptu. Terus mosi sudah kami bagikan di grup dan juga di IG Pekan Budaya. Saya akan memperkenalkan juri kita, ada 3 orang.
Untuk teman-teman mungkin untuk pembukaan jurinya ada yang pertama adalah Mas Nurlaili dari Raris, terus ada Mbak Atin dari UGM dan juga Mas Didi, beliau adalah ketua Dema Fakultas Adab dan Ilmu Budaya pada tahun 2017. Baiklah, sampai di sini apakah ada teman yang keberatan atau pertanyaan? Bisakah kau sedikit? Demi Allah. Baiklah, saya akan memberikan ini kepada moderator. Baik, sekian penyampaian peraturan-peraturan dari Lomba Debat Ilmiah Pekan Budaya 2021. Apa ada pertanyaan terkait peraturan? Stop share. Untuk penjadwalan yang berubah, maksudnya rundown dan tim-tim lawan, nanti akan di-share setelah time. Baik, karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan memulai pada sesi pembagian tim lawan. Untuk itu, dari panitia akan menampilkan spin yang sudah tertulis dengan tim-tim. Mohon ditunggu ya. Ya, baik, karena sudah ditampilkan spinnya, langsung saja kita memulai pada lomba debat pertama. Ya. Baik, UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah akan menjadi tim lomba debat pertama. Kemudian untuk lawannya, baik, Institut Pertanian Bogor. Untuk lomba pertama akan dimainkan dari UIN Syarif Hidayatullah melawan Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya dari lomba tim kedua,
Universitas Riau. Untuk lawannya, Universitas Mula Warman. Tim lomba debat kedua akan dimainkan dari Universitas Riau melawan Universitas Mula Warman. Selanjutnya untuk tim lomba debat ketiga, baik dari UNAIR, Universitas Airlangga, kemudian akan melawan Universitas Negeri 11 Maret. Tim lomba debat ketiga akan dimainkan dari Universitas Airlangga melawan Universitas 11 Maret. Selanjutnya, tim lomba debat keempat ini Win Suka 1. Oh, Win Suka 2. Tim lomba debat keempat dari Win Suka 2. Win Suka 2 di sini berarti sesuai daftar instansi yang presensi di grup itu Win Suka dengan Natasha Ahmasari. Selanjutnya, Win Suka 2 akan melawan ya. Tim lomba debat keempat akan dimainkan dari Universitas Sunan Kalijaga dengan tim Natasha melawan Universitas Brawijaya. Berarti untuk tim lomba debat kelima akan dimainkan dari Universitas Negeri Semarang melawan Universitas Win Suka dengan tim Anissa. Selanjutnya kita akan menentukan mosi dari tiap lomba. Urutan mosi di sini sesuai dengan mosi yang telah kami bagikan di grup ya. Mosi 1 terdiri dari FOMO masyarakat, kemudian mosi 2 tentang budingnya budaya K-pop, dan mosi 3 keseragaman sepatu di sekolah, dan seterusnya. Baik, langsung saja untuk mosi pertama, tim lomba debat pertama, mendapatkan mosi nomor 6, yaitu tentang Kesultanan dalam negara demokrasi mengancam keutuhan negara. Selanjutnya, untuk tim lomba debat kedua, mendapatkan mosi nomor 7, yaitu tentang sedekah laut rakyat Jepara merusak ekosistem laut. Selanjutnya, untuk tim lomba debat ketiga, mendapatkan mosi nomor 1, yaitu tentang FOMO masyarakat dalam membeli produk luar negeri daripada produk dalam negeri yang merugikan UMKM. Selanjutnya, tim lomba debat keempat mendapatkan mosi nomor 4, yaitu tentang tren batik challenge efektif menarik minat remaja terhadap budaya Indonesia. Terakhir, untuk tim debat nomor 5, mendapatkan mosi nomor 8, yaitu tentang mewajibkan penggunaan pakaian adat untuk mahasiswa setiap hari Kamis.
Baik, untuk technical meeting pada pagi hari ini sudah kita laksanakan. Untuk hasil terkait tim lomba versus dengan mosi akan disampaikan di grup, dikirimkan di grup untuk lebih jelasnya. Cukup sekian technical meeting lomba debat ilmiah Pekan Budaya 2021 pada pagi hari ini. Semoga lomba debat yang akan berlangsung pada hari Senin tanggal 29 sampai dengan Rabu tanggal 1 Desember berjalan dengan lancar. Sekian dari kami panitia, mohon maaf apabila dalam menyampaikan terdapat banyak salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.